Halo, jumpa kembali dengan saya, Ibu Mas Rene Baho. Apa kabar anak-anak Ibu semua di pagi hari ini? Ibu harap kabar anak-anak Ibu semuanya baik-baik aja ya. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak Ibu harus betul-betul jaga kesehatan dan mengikuti prokes ya, protokol kesehatan. Baik, hari ini kita akan mempelajari di tema 1, yaitu di tema 1 kelas 2, yaitu hidup rukun. Nah, di hidup rukun ini, di tema 1 ini nanti ada beberapa subtema. Hari ini kita belajar di subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Baik, di sini ada beberapa ungkapan ya, menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks. Simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini ada ungkapan buah tangan dan buah hati. Itu artinya apa ya? Buah tangan itu adalah oleh-oleh dan buah hati itu adalah anak, ya. Oke, di kehidupan kita sehari-hari kita juga harus membiasakan ungkapan berterima kasih. Nah, di sini ada percakapan seorang kakak dan adik ya. Nah, kapan kamu berterima kasih kepada kakak, adik, saudara, dan orang tuamu? Aku berterima kasih kepada orang tua, kakak, adik, saudaraku ketika mereka telah membantuku, dan aku juga berterima kasih karena mereka telah menyayangiku. Nah, kalau ada juga yang membantu kita, kita harus berterima kasih ya. Kita harus membiasakan ungkapan terima kasih ya, anak-anak Ibu. Nah, sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, anak-anak ibu di rumah harus menghargai pendapat orang tua di rumah ya, anak-anak ibu ya. Mau pendapat kawan, pendapat guru juga harus dihargai dan saling menghargai ya. Nah, anak-anak ibu di kelas 1 kita udah ada belajar tentang Pancasila. Masih ingatkah anak-anak ibu apa itu isi dari Pancasila kita? Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu, adakah yang ingat simbol-simbolnya? Ibu harap masih ada yang ingat ya simbol-simbolnya ya. Kita ulangin lagi yuk. Nah, ini dia. Simbol sila-sila pada Pancasila. Yang pertama, itu simbolnya apa itu? Simbol ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya apa? Simbolnya bintang.
sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas ya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini apa ini simbolnya nih? Padi dan kapas. Anak-anak Ibu, ini udah kita pelajari di kelas 1. Nah, di sini kita diulangi lagi mempelajari ini. Jadi anak-anak Ibu harus ingat ya. Nah, di sini nih ada beberapa gambar, ada 6 gambar. Menurut anak-anak Ibu, pengalaman sila keberapa nih yang ditunjukkan pada gambar ini? Yaitu pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalaupun berbeda-beda harus saling menghargai ya anak-anak Ibu ya. Baik, di sini ada cara berjalan yang benar ya. Bisa anak-anak Ibu lihat bagaimana cara berjalan yang benar di gambar ini ya. Baik, di sini kita coba berlatih berhitung ya. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku. Nah, ini ada gambar yang pertama nih. Di tiap-tiap kelompok ada berisi 10 buku. Maksudnya di tiap kelompok itu adalah di satu tumpukan. Di satu tumpukan itu ada 10 buku ya. Satu kelompok adalah 1 puluhan. Nah, 10 itu maksudnya puluhan. Nah, di gambar yang pertama ini ada banyak buku. Berapa ini? Ada berapa tumpukan? Ada 5 tumpukan. Di satu tumpukan itu ada 10. Berarti ada 5 tumpukan. Berarti semua jumlahnya ada 50. Nah, di samping gambar itu ada 7 buku. Nah, 50 ditambah 7 berarti 57. Nah, di kelas 1 juga kita udah ada belajar ini ya, anak-anak Ibu ya. Kita mereview kembali. Nah, di gambar yang di samping seperti yang tadi, satu kelompok buku itu ada 10 buku. Dah, ini ada 7 kelompok buku atau 7 tumpuan buku, berarti jumlahnya 70. Di sampingnya ada 7, berarti jumlah bukunya 70 ditambah 7, sama dengan 77 ya, anak-anak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar kubus. Di gambar yang pertama itu ada 100 tumpukan kubus. Ditambah 30 kubus, ditambah 8 kubus. Berarti semua totalnya ada 138. Nah, 138 berarti dibaca ada di bawahnya itu ya, anak-anak Ibu ya, diperhatikan ya. Dibaca berarti 138 ya. Oke, kita perhatikan gambar yang di sampingnya yang nomor 1 ya. Ada 100 kubus tambah 70 tambah 8 berarti jumlahnya 178, dibaca 178. Sama seperti nomor 2, jumlah kubusnya 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Banyaknya kubus berarti 171, dibaca 171. Ya, gambar yang ketiga. Nah, di situ ada 200 kubus ditambah 70 kubus ditambah 6 kubus sama dengan 276 kubus. Dibaca 276. Gambar yang keempat. Ada 300 ditambah 50 kubus ditambah 9 kubus. Jumlahnya 359 kubus. Dibaca 359 ya anak-anak Ibu ya.
Nah, ini juga ada biar lebih jelas ya. Ini ada 300 kubus ditambah 50 kubus ditambah 4, berarti 354 kubus. Dibaca 354 kubus. Sama seperti ini juga ya, ada 400 kubus ditambah 50 kubus ditambah 4 kubus sama dengan 454 kubus. Dibaca 454. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk saat ini ya anak-anak Ibu. Terima kasih. Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahaminya ya. Thank you. Selamat pagi.